Islam di Cina dan lain sebagainya. Kalau kita melihat Islam di Cina itu mungkin bisa dibesarkan, minta tolong Mas yang untuk share screen-nya. Ya, saya screen dari sini. Ya, Islam di Cina itu sebenarnya masuk sekitar abad 7 Masehi, atau kalau di Chinese Time 700-an Masehi sampai dinasti Song, awal-awal Islam masuk di sini. Tetapi Islam mencapai puncaknya ketika masuk di dinasti Yuan ini. Nanti sejarahnya adalah yang akhirnya melahirkan banyak sekali Muslim-Muslim lokal yang ada di China. Ada sekitar 10 suku minoritas Islam yang ada di Cina. Dari total 5 adalah Muslim, suku minoritas yang mayoritasnya Muslim. Yang mayoritas adalah suku Hui dan suku Uighur yang beberapa waktu lalu sempat di Indonesia ada isu tentang Uighur lagi naik daun itu. Tetapi yang paling banyak adalah suku Hui. Suku Hui ini secara fisik dan secara bahasa persis sama sekali dengan suku mayoritas suku Han yang ada di Tiongkok. Tidak ada bedanya. Terus bagaimana kebijakan pemerintah Cina terhadap keagamaan di China? Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Cina di nomor pasal 36 itu disebutkan bahwasanya masyarakat atau penduduk Cina itu boleh beragama atau tidak beragama. Tetapi keberagaman mereka tidak boleh mengganggu identitas negara, karena identitas negara adalah identitas tertinggi. Jadi selama itu tidak mengganggu identitas negara, maka diperbolehkan. Dan masyarakat beragama harus melaksanakan kegiatan aktivitas keagamannya di tempat keagamaan yang sudah disediakan atau yang sudah tersedia. Masyarakat yang tidak beragama pun tidak boleh mengganggu masyarakat yang beragama. Itu salah satu inti poin yang ada di kebijakan Undang-Undang nomor 36 Konstitusi Cina terkait dengan kebebasan beragama. Sehingga di Cina sendiri saat ini hampir, kalau dari tahun 2010, sensus tahun 2010, walaupun sensus secara spesifik terkait dengan keagamaan yang ada di Cina, tetapi dari data yang ada, dari pengumpulan data sensus itu, karena di Cina itu kalau di KTP-nya yang disebutkan adalah sukunya, kalau di Indonesia adalah agamanya, kalau di Cina itu sukunya. Maka dihitung dari populasi suku-suku minoritas dari 10 suku itu ada sekitar 30 juta. 30 juta yang Muslim, suku yang Muslim. Itu tahun 2010. Tahun 2020 ini mungkin bisa meningkat pesat karena sudah 10 tahun. Tahun ini ada sensus nasional di Cina sendiri. Ini secara etnis, suku mayoritas adalah suku Hui. Suku Hui dan suku Uighur. Suku Uighur yang ada nanti ada di petanya. Nah, suku Hui ini mayoritas di sini. Hampir menyebar di seluruh daratan Tiongkok. Nah, suku Uighur terkonsentrasi di wilayah otonomi khusus Xinjiang di sini. Xinjiang ini hampir 1/6 luasnya Tiongkok, tetapi hanya sekitar 1/3 wilayah Xinjiang yang bisa ditinggali, karena mayoritas lahan di sini adalah lahan gurun berpasir dan gersang, sehingga walaupun wilayahnya paling luas di daratan Tiongkok, tetapi penduduknya termasuk penduduk yang sedikit, ada sekitar hampir 20 juta. Nah, memang mayoritasnya suku Uighur di sini. Di luar itu ada suku minoritas yang lain seperti suku Tartar, Uzbek, dan lain sebagainya. Dan di wilayah inilah sering terjadi konflik karena berbatasan langsung dengan Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan lain sebagainya. Makanya mungkin nanti ada visi tersendiri untuk membahas yang di Xinjiang.
Saya membahas yang secara mayoritas suku yang ada, suku Hui. Dia tersebar hampir di seluruh kota-kota di Cina. Waktu saya masuk tahun 2011 di China, saya jarang sekali menemukan di kota-kota di Cina itu restoran halal atau Muslim food ditemukan. Tetapi setelah perkembangan terakhir 2015 ke sini, hampir setiap kilometer di kota-kota di Cina, setiap 1 kilometer itu bisa ditemukan restoran halal atau Muslim food yang ada di sana. Sehingga ini menjadi salah satu indikator perkembangan Islam yang ada di China. Indikator yang lain, pemerintah Cina memberi salah satu kebebasan untuk suku-suku minoritas, termasuk yang suku Hui tadi. Salah satu kebijakannya adalah bisa mendapat atau bisa melahirkan lebih dari 1 anak. Yang itu hanya sebelumnya suku Han, suku mayoritas yang sekitar 1,2 miliar itu mayoritasnya suku Han. Suku Han itu mayoritas dan tidak diperbolehkan punya anak lebih dari 1. Tetapi itu di amandemen tahun 2006 kemarin bisa mempunyai anak lebih dari 1 atau 2. Tetapi suku minoritas seperti suku Hui, suku Uighur dan lain sebagainya dibebaskan mempunyai anak berapapun. Sehingga banyak sekali orang-orang suku Hui yang mayoritas Muslim di mana-mana anaknya banyak. Sehingga indikator perkembangan Islam dari keturunan ini juga sangat tinggi di sini. Terutama yang di provinsi di sini, di Ningxia sama di provinsi Qinghai, ini pusat keislaman yang suku Hui. Nah, jadi kalau kita ke sini, itu hampir sama kayak di Indonesia. Di setiap kilometer kita melihat masjid dan lain sebagainya di Ningxia dan Hui. Ini salah satu peninggalan masjid dari dinasti ke dinasti, dari dinasti Yuan, dinasti Ming, dan dinasti Qing. Nah, kalau Bapak Ibu tahu tentang pemberitaan Cina terkait Uighur itu seperti ini secara fisik. Secara fisik berbeda sekali dengan suku Hui. Ya, suku Hui ini kemana-mana pasti pakai bajunya pakai baju putih. Terus biasanya berjenggot juga. Kalau orang yang sepuh biasanya berjenggot. Tapi kalau suku Uighur wajahnya sudah ke Asia Tengah, seperti orang Turki. Jadi pakai pecinya itu pun berbeda. Nah, ini ciri khasnya. Wanitanya pun berbeda. Ini wanitanya saya tidak tampilkan fotonya. Tapi secara fisik sangat berbeda. Secara kebudayaan juga sangat berbeda. Karena dipengaruhi oleh topologi karakteristik wilayahnya. Suku Uighur ini jarang sekali bisa bahasa Mandarin. Sehingga ketika berbicara dengan mereka harus pakai bahasa lokal mereka atau bahasa Uighur. Kalau suku ini seperti Cina kebanyakan, dia sudah persis tidak ada perbedaannya dengan Cina-Cina yang lain. Nah, suku Hui ini dari mana? Suku Hui ini sejarahnya waktu dinasti Tang itu banyak sekali pendatang dari Persia, yang dinasti Abbasiyah masuk ke wilayah Cina daratan lewat jalur sutra. Nah, jalur sutra itu bertemulah di kota Xi'an, Xinjiang. Nah, di sini. Xi'an itu ada di tengah sini. Setelah ada pemberontakan di sini, jalur sutra yang darat ini tertutup, maka mereka melewati dari Persia dan dari Baghdad ini melewati laut sampai ke Guangzhou. Nah, di Guangzhou ini konon katanya ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ini menjadi salah satu perbedaan di sana. Walaupun mayoritas Muslim lokal yang di Cina meyakini bahwa itu makam Sa'ad bin Abi Waqqas di salah satu masjid tertua yang ada di kota Guangzhou. Sampai sekarang masih ada masjidnya. Terus mereka beranak pinak sampai melahirkanlah suku Uighur tadi, suku Hui. Suku Hui itu dia kawin-mawin antara bangsa Persia dengan mayoritas masyarakat lokal, sehingga melahirkanlah suku Hui atau Huimin, kalau bahasa Cinanya Huimin. Nah, yang sekarang jadi mayoritas Muslim di sana. Kalau berbicara tentang masjid di Cina ini sekarang dari data statistik terakhir tahun 2014 ada sekitar hampir 40.000 masjid. Hampir di setiap kota di Cina kita bisa menemukan masjid, walaupun 1-2 itu pasti ada, terutama kota-kota besar. Dan 24.000 di antaranya masjid itu berlokasi di Xinjiang, di wilayah suku Uighur itu tadi. Ada beberapa ini gambar di sini, ini gambar saya foto satu masjid
besar di Kota EU yang sekarang jadi jalur sutra baru yang dari Cina. Kalau dulu di Kota Xi'an, sekarang jalur sutra barunya ada di Kota EU ini. Nah, di sini ini bisa menampung sekitar 5.000 jamaah. Nah, yang tengah ini masjid baru yang ada di Kota Wuhan. Ini saya foto ketika. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf karena terkendala oleh beberapa sinyal yang berada di China, tetapi tidak mengurangi esensi kajian virtual pada siang hari ini. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaannya, silahkan melalui chat Zoom di bawah ini. Nanti kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan relevan, dan dipersilakan Bapak Ibu nanti untuk komunikasi langsung kepada narasumber yang sudah kami hadirkan. Baik, sambil menunggu narasumber kita bergabung kembali, Bapak Ibu, bahwa Pusat Kajian Moderasi Beragama UIN Raden Intan Lampung itu dibentuk dalam struktural itu yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Rektor UIN Raden Intan Lampung, ada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Mukri MAG, juga ada sebagai pembina yaitu Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Alamsah, dan juga yang menahkodai daripada Pusat Kajian Moderasi Beragama adalah Bapak M. Rizky, MPDI, dan juga beberapa tim dari dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, Bapak Ibu sekalian,